Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat hobi bola. H-3 menuju pertandingan lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di mana timnas Indonesia akan menghadapi Cina tentunya, yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Tentu hari ini para pemain sudah memulai latihan di Jakarta di Stadion Madia pada sore hari tadi menjelang maghrib. Dan tentu ya kita akan menunggu 3 hari lagi menjelang pertandingan tersebut. Nah, tentu selain dari timnas Indonesia yang akan bertanding di minggu ini dan juga minggu depan, nantinya setelah agenda dari timnas Indonesia senior ini itu akan dilanjutkan oleh agenda dari timnas Indonesia U23, di mana memang di tahun ini timnas Indonesia itu jadwalnya sangat padat sekali, bukan hanya dari senior tetapi dari kelompok usia, yaitu adalah tim nasional Indonesia U23, di mana kita tahu saat ini bahwa timnas Indonesia U23 akan ditangani oleh pelatih asal Belanda, yaitu adalah Gerald van den Berg ya. Dan Gerald van den Berg ini juga merupakan asisten dari Coach Patrick Kluivert di timnas Indonesia senior. Dan tentu di tahun ini tim nasional Indonesia U23 akan menjalani 2 event yang ya cukup penting ya bagi timnas Indonesia U23, bahkan 3 event sih sebetulnya di tahun ini ya, yaitu ada Piala AFF U23 yang akan digelar pada bulan Juli mendatang, lalu ada kualifikasi Piala Asia U23, dan tentu nanti akan ada SEA Games tentunya. Nah, tentu yang akan saya bahas di sini adalah mengenai 2 event Piala AFF dan juga kualifikasi Piala Asia U23 ya. Kualifikasi Piala Asia U23 itu kemarin pada tanggal 29 Mei 2025 pada hari Kamis minggu lalu itu diadakan drawing penentuan grup kualifikasi Piala Asia U23, dan drawing tersebut digelar di markasnya AFC di Kuala Lumpur, Malaysia. Dan dari hasil drawing tersebut Indonesia tergabung di grup J ya, bersama Korea Selatan, Makau, dan juga Laos. Nah, tentu ketika kita melihat hasil drawing kualifikasi Piala Asia U23 ini, di mana tentu lawan terberat Indonesia di grup J ini adalah Korea Selatan ya. Bukan berarti meremehkan Makau dan juga Laos, tetapi secara kualitas, tentu secara peringkat ya, seharusnya Indonesia bisa dengan mudah untuk bisa mengalahkan Makau dan Laos, dan tentu lawan terberatnya adalah Korea Selatan ya. Sekali lagi kita jangan meremehkan Makau dan Laos, tetapi ya tentu yang paling penting adalah lawan terberat kita yaitu Korea Selatan. Dan kualifikasi Piala Asia U23 ini itu akan digelar pada bulan September ya, 1 sampai 9 September mendatang, yang akan digelar di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, karena timnas Indonesia akan menjadi tuan rumah di event kualifikasi Piala Asia U23 kali ini. Lalu 1 hari berselang pada tanggal 30 Mei pada hari Jumat itu diadakan juga drawing Piala AFF U23, dan Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah juga di Piala AFF U23 kali ini. Indonesia tergabung ke dalam grup A bersama musuh bebuyutan kita tentunya, yaitu adalah negara tetangga Malaysia, Filipina, dan juga Brunei Darussalam ya. Di mana di event selanjutnya yang kita tahu di
event sebelumnya di Piala AFF edisi sebelumnya, timnas Indonesia U23 saat itu masih dipegang oleh Coach Sintayong dan berhasil mencapai babak final ya, gagal meraih juara. Nah, tentu pastinya di bawah komando atau di bawah pelatih baru ini, Gerald Vandenberg ini, pasti kita fans dari tim nasional Indonesia juga harapannya mudah-mudahan tim nasional Indonesia U23 di bawah pelatih baru ini bisa lebih berprestasi lagi atau minimal bisa menyamai prestasinya timnas U23 di event-event sebelumnya, tepatnya di tahun lalu ya. Nah, tentu untuk target dari tim nasional Indonesia U23 di Piala AFF sih kalau dari saya pribadi tidak muluk-muluk ya, karena nanti kan sebelum kualifikasi Piala Asia U23 itu akan menggelar Piala AFF U23 terlebih dahulu bulan Juli ya. Nah, untuk di Piala AFF itu sendiri ya pastinya juara sih pengen ya, tetapi yang melihat urgensi dan gengsi dan prestis tentu tidak terlalu bergengsi amat gitu. Apalagi ini adalah pelatih baru gitu. Gerald Vandenberg mungkin di event Piala AFF U23 ini bisa mencoba meramu atau mulai membangun timnas Indonesia U23 ini dengan mencoba beberapa pemain dan juga mencoba beberapa strategi gitu di event Piala AFF ya. Ya mudah-mudahan hasilnya dapat memuaskan dan mendapatkan hasil terbaik gitu. Syukur-syukur bisa juara. Nah, tetapi di kualifikasi Piala Asia U23 tentunya ya target kita harus bisa lolos ke Piala Asia U23 2026 dan tentu bisa kembali mencapai prestasi yang luar biasa ketika ditangani oleh pelatih sebelumnya, pelatih Sintayong ya. Lolos Piala Asia U23 dan di putaran final Piala Asia U23 berhasil lolos ke semifinal gitu. Nah, minimal menyamai raihan prestasi tersebut dan ya lebih baik sih meningkat prestasinya, entah itu juara 3 atau bisa lolos ke final. Nah, itu harapan ya. Nah, tentu untuk para pemain tim nasional Indonesia U23 sendiri kita tahu bahwa di era pelatih sebelumnya memang beberapa pemain sudah tidak bisa lagi untuk masuk ke dalam kelompok usia U23 ya, seperti Rizky Ridho, Pratama Arhan, Hernando Ari dan lain-lain. Tentu tetapi sebagian juga masih bisa ikut di dalam tim nasional U23 asuhan Gerald Vandenberg ini, yaitu ada Marcelino Ferdinand masih 20 tahun, Ivar Jenner juga masih bisa, Justin Hubner, Raphael Strijk, lalu juga ada Ramadan Sananta, belum lagi ada Jens Rappen, para pemain diaspora lainnya Dion Marks dan lain-lain. Bahkan dari tim nasional Indonesia U20 pun bisa promosi ke tim nasional Indonesia U23 seperti ada Kadek Arel, lalu juga ada Muhammad Iqbal Wijangge, mungkin juga dari U17 ada Evandra Florasa bisa juga dipromosikan ke tim nasional Indonesia U23 gitu ya. Ya belum lagi nanti mungkin ada beberapa tambahan para pemain diaspora mungkin saja itu seperti itu. Dan Gerald Vandenberg juga sepertinya sudah mulai mengamati, melihat siapa saja pemain yang akan ia bawa untuk menuju ke tim nasional Indonesia U23 ini itu. Termasuk juga beberapa waktu lalu dia sempat beredar fotonya dia berbincang-bincang dengan pelatih dari Persib Bandung ya, Boyan Hodak. Tentu di skuad Persib Bandung yang kategori usianya masuk di dalam tim nasional Indonesia U23 ada Robi Darwis, Kakang Rudianto juga. Nah, itu bisa dipertimbangkan lah oleh pelatih dari Gerald Vandenberg ini ya. Seperti itu ya, para pemain yang bermain di timnas senior itu bisa untuk ikut lagi bergabung ya. Nah, tentu selain dari itu ada juga beredar pada hari ini ya, kalau tidak salah tadi saya melihat di media sosial Instagram,
para pemain timnas Indonesia U23 tentu yang sudah dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia seperti Jens Rappen, Dion Mark itu saat ini sedang menuju ke Indonesia ya dari Belanda. Ya dugaannya sih pasti mereka akan melihat kakak-kakaknya timnas senior yang akan bertanding nanti melawan Cina, dan tentu setelah itu mereka akan mempersiapkan untuk tim nasional Indonesia U23 ya. Tetapi juga ada satu pemain yang menarik, yaitu adalah Hinoke Mauresmo ya. Dan tentu kita tahu bahwa Hinoke Mauresmo ini punya keturunan Indonesia, tetapi dia tidak eligible untuk bisa diproses. Kalau diproses naturalisasi mungkin bisa ya, tetapi untuk proses membela timnas Indonesia melalui aturan FIFA itu terganjal karena Hinoke Mauresmo ini keturunannya itu dari buyutnya. Karena memang batas keturunan yang bisa diakui oleh FIFA itu adalah dari ayah ibu ataupun dari kakek dan nenek gitu. Nah, tetapi saat ini Mauresmo itu terpantau sedang menuju Indonesia. Ada apa gitu? Apakah memang Hinoke Mauresmo ini akan diperjuangkan untuk bisa bergabung bersama tim nasional Indonesia atau seperti apa nanti? Ini menjadi berita yang menarik ya, seperti itu ya. Nanti kita nantikan berita-berita selanjutnya, kabar-kabar selanjutnya mengenai tim nasional Indonesia U23, dan ya harapannya tentu di 2 event yang saya sebutkan tadi, Gerald Panenberg bersama anak asuhnya nanti bisa memberikan hasil yang terbaik bagi Indonesia ya. Itu saja dari saya, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.